2022 kita dihantui dengan resesi. 2023 ada hal yang lebih tidak nyaman daripada hantu-hantu resesi tersebut. Dan ini akan berdampak ke investasi sahammu, forex, gold, dan seterusnya. Karena ini pernah terjadi di tahun sebelumnya, 2013, 2015, isunya sama. Dan ini akan dibawa lagi di tahun 2023. Apakah itu? Mari kita lihat. Bagikan buat yang lain, subscribe karena ini akan berguna buat kamu. Satu, kita akan bicara tentang cycle. Kita mengerti dalam setiap tahun selalu akan ada gejolak. Pasti, baik itu gejolak kecil maupun gejolak besar. Tapi tahun ini, cycle yang akan terjadi nampaknya adalah di bulan Januari dan Februari akan terjadi sideways yang cukup besar dan mudah-mudahan tidak terlalu dalam apabila harus mengalami koreksi. Apa yang menyebabkan koreksi? Tahun lalu kita dihantui oleh resesi dan gejolak resesi itu membuat IHSG sideways luar biasa. Dow Jones sempat drop dan kemudian naik lagi, drop lagi menjadi sangat sideways atau artinya gerak di situ-situ aja. 2023 yang saya cium, kalau saya benar, bisa saja saya salah, tapi setidaknya kalau saya benar, Anda hari ini sudah mendapatkan satu guidance. Perlambatan ekonomi global. Saya ulangin, perlambatan ekonomi global akan didengungkan. Karena perlambatan ekonomi global ini yang akan menjadi alasan untuk menjadi debt crisis atau krisis utang. Ya, jadi siapa saja yang akan mengalami perlambatan ekonomi? Eropa, China. Ini seperti deja vu, mengulang apa yang pernah terjadi di tahun 2015. 2013 terjadi current account deficit. Saya masih ingat 2015 yang disebarluaskan adalah World Economic Slowdown. US bagaimana? Kalau kita lihat US, sampai hari ini masih cukup kuat. Labor marketnya masih cukup kuat. Tetapi yang menjadi masalah di US sekarang, interest rate harus terus dinaikkan karena mereka harus meredakan yang namanya inflasi yang kepala batu, istilahnya stubborn inflation. Untuk mencapai stubborn inflation, mereka akan terus nge-push sampai 2% interest rate-nya, ya. Dan kemudian kalau kita lihat apa dampaknya, penjualan rumah bermasalah. Orang-orang yang biasanya membeli rumah menggunakan mortgage atau ngutang atau KPR, sekarang mereka dipaksa untuk membayar interest rate 6,5%. Saya kemarin ke Amerika dan saya bicara sama teman-teman saya orang Indonesia dan mereka mengatakan bahwa sekarang saya kalau mau invest properti di Amerika, ada beberapa yang masih murah akibat COVID kemarin, mereka membeli cash karena mereka nggak mau apply mortgage dengan 6,5%. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah melakukan mortgage atau KPR? Tentunya dengan kenaikan interest rate ini cicilan mereka akan naik. Nah, di sini yang akan menjadi masalah untuk Amerika. Domestically, Amerika akan bermasalah dengan kenaikan suku bunga yang nanti akan endingnya menjadi krisis hutang. Very make sense. Tapi bagaimana dengan Eropa dan China? Rusia dan Ukraine belum berdamai sampai 2023 dan ini akan menjadi satu problem karena embargo atau ban dari beberapa Europe Union itu sudah terjadi untuk Rusia. Dan kalau kita lihat perlambatan ekonomi ini akan didengungkan, kita akan melihat bulan Januari, Februari kalau saya benar, maka China akan mulai didengungkan, China akan mengalami perlambatan ekonomi terutama ketika sekarang COVID mulai naik lagi di China. Indonesia tidak, ya. Indonesia sudah harusnya free of mask karena di konten saya tahun 2022 dan bahkan di 2020 saya sudah sampaikan, ingat ya, 2020 saya sampaikan kapan COVID berhenti? Kalau Anda masih ingat? Yes, akhir atau kuartal 3 2022. Ya, artinya dari bulan Januari sampai sekarang kita tuh masuk di dalam mega sideways. Kapan ini semua akan selesai? Kurang lebih saya estimasi dari tahun 2020 secara cycle itu udah kelihatan di 2022 kuartal 3 itu nampaknya di Indonesia COVID efek daripada COVID secara keseluruhan udah selesai. And it's happened, sekarang Pak Jokowi mencabut PPKM-nya. Yang terjadi sekarang adalah kita harus waspada dengan perlambatan ekonomi. Karena isu perlambatan ekonomi ini akan berdampak untuk saham kita. Mungkin saham kita tidak akan yang jatuh Armageddon sampai ke bawah, tapi kita bisa lihat tahun 2015, habis ini kita langsung lihat data 2015 dan apa yang harus dilakukan. Di 2015, dengung perlambatan ekonomi itu the whole year, Anda bisa lihat marketnya kayak gimana. Dan kalau itu terjadi di 2023, itu cukup make sense bahwa kita akan meng-copy paste apa yang terjadi di 2015. Nah, kalau seandainya itu terjadi, maka saham-saham rontok, ini kesempatan kita untuk buy and weakness. Ingat, kita hanya bisa mencari 40-50% dari saham blue chip jika ada kontraksi. Dan kontraksi di tahun 2023, kita akan mulai dengan perlambatan ekonomi global. Catat dan screenshot perlambatan ekonomi global. Nah, setelah perlambatan ekonomi global terjadi di saham, bagaimana apabila Anda tidak trading saham, Anda trading gold, forex, komoditi, dan seterusnya? Anda akan menghadapi hyper volatility, di mana pergerakannya ketika diumumkan yang namanya
perlambatan ekonomi global, dan seterusnya. Dow Jones mulai minus 400, 500, Anda akan melihat pergerakan volatility yang besar, dan Anda harus dipaksa kalau Anda trading gold dan Nasdaq di time frame 5 menit, bahkan 1 menit. Karena trennya sangat-sangat buas dan Anda harus mempertahankan stop loss atau risk management yang sesuai. Oke, so langsung akan kita bahas bagaimana kejadian di 2015. Tapi sebelumnya jangan lupa download eClub Super App. Ambil handphone sekarang, download eClub Super App, karena setiap hari kita akan berikan kamu 2 kali daily briefing gratis. Ya, 2 kali daily briefing gratis. Yang pertama adalah pagi untuk saham, yang sore untuk future. Anda akan mendapatkan outlook market yang begitu luar biasa. So langsung kita lihat di chart, guys. Langsung saja kita akan lihat data, karena Astronaci sangat mengandalkan data untuk mengcompare antara siklus sebelumnya dan siklus yang akan datang. Ini adalah data daripada World GDP Growth Rate historical dari tahun 2013 sampai 2021. Kita tahu 2021 GDP growth-nya melonjak ekstrim ketika COVID itu berakhir. Jadi COVID itu di 2020 ini pertumbuhan ekonomi dunia. Annual change-nya jelas kalau kita perhatikan di tahun 2021 itu sangat melonjak sekali, jadi 9%. Nah, ini yang berbahaya. Mari kita perhatikan 2014 ke 2015, ini turun sekali ya pertumbuhan ekonominya, dan di 2015 ke 2016 itu minus 0,28. Artinya pertumbuhan ekonomi global ini 2 kali turun berturut-turut ya, di tahun 2014 ke 2015 dan 2015 ke 2016. Oleh karena itu di tahun 2015 disitulah disebut perlambatan ekonomi global. Kalau Anda perhatikan annual change rate-nya dari 0,24% menjadi 0,03%. Ini drop-nya signifikan. Dan Anda lihat berita di sini. Ini 7 tahun yang lalu, slowing growth in China raises red flag for global economy. Itu dimulai dari China tahun 2015. IMF sees 2015 global growth at weakest rate since financial crisis, which is pada saat itu mulai bertumbuhnya ekonomi dunia ketika subprime mortgage tahun 2008. Saya mulai masuk ke market tuh tahun 2007. Jadi kalau sekarang banyak milenial baru ngerasain market, ya mudah-mudahan Anda bisa belajar dari video ini. Nah, tahun lalu saya sudah sampaikan bahwa resesi itu akan diikuti dengan debt crisis. Kalau Anda masih ingat dari video-video yang lalu di bulan Juni, April 2022, dan sekarang tidak terasa video itu sudah hampir berumur 1 tahun, dan kita lihat indeks masih sesuai dengan ramalan saya, masih sideways, masih drop, ya, dan belum ada all time high-nya. Nah, kita perhatikan prediksi saya bahwa terjadi debt crisis tentunya secara nalar kita bisa lihat ada economic slowdown, dan ini baru dikeluarkan oleh IMF lagi. IMF ini penting sekali sebenarnya kalau kita lihat. Kalau 2015 dia sudah menyampaikan demikian dan memang terbukti ya by data, 2021 kalau dia annual change rate 9%, maka berat loh untuk dia bisa keep higher than 9% dengan inflasi yang seperti ini, dengan Rusia dan Ukraine. Tentunya secara data 2022 harusnya akan menurun, 2023 juga akan menurun karena annual change rate-nya terlalu tinggi tahun 2021 akibat lonjakan dari pasca COVID. Nah, oleh karena itu IMF menyatakan bahwa kalau kita lihat economic slowdown in these 3 countries will impact the world in 2023. Itu apa saja? Amerika, Europe, dan China. China kembali berulah setelah 8 tahun, dan perlambatan ekonomi domestik China ini akan berdampak untuk financial market, khususnya pasar saham Indonesia. Ini penting sekali. Bagaimana dampaknya? Kita lihat, ini 2015, tepat di bulan Maret. Ini saya akan combine ya. Ingat, saya akan combine antara data makroekonomi dan financial astrology cycle yang saya masukkan di neural network pakai artificial intelligence. Nah, kalau kita perhatikan di IHSG bulan Maret 2015 itu drop. Ini adalah monthly chart. Kita lihat ini yang tertinggi ya. Terus kemudian ada 1 candle merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan berturut-turut indeks turun 26,8%. Ini yang terjadi saat ini. Setelah dia turun ke bawah, lonjakannya luar biasa. Moral of the story, apabila ada ke depannya tentang economic slowing down, maka bersiap-siap setelah itu selesai siklusnya Anda buy on weakness, buy on bottom. Itu mandatory. Buy on bottom dan hasilnya boom, meledak tidak terhingga. Demikian juga yang ada di sini. Kita mengalami indeks sideways sejak saya umumkan waktu di bulan April. Kalau Anda lihat candle ini monthly, Anda bisa hitung sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bulan sideways setelah saya umumkan Indonesia indeks kita selesai naik sampai wave 5 di ujung sini. Lihat videonya di link ini, kalian bisa lihat videonya, di review ulang. Dari situ Anda tahu kenapa sih waktu di bulan Juni saya sekali lagi menyebutkan bahwa indeks akan mencapai level tersebut, karena pola ini. Dan ternyata benar terjadi 5 wave rally. Pertanyaan berikutnya, area zone ini sudah kena dan kita bisa lihat terjadinya bearish divergence yang sangat jelas di situ.
Ini weekly chart, dan Anda tahu EMA 90 garis berwarna merah ini adalah moving average 90 minggu bertepatan pada angka 6.250 sampai 6.300. Nantinya Anda bisa lihat, artinya ketika dia sudah mencapai area supply dari wave zone di atas, kalau dia drop ke bawah sampai turun di 6.300 itu masih normal. Dan bahkan kalau 5 wave ini mau diselesaikan, dia harus turun di bawah wave 4, kurang lebih levelnya 5.600 sampai 5.700. Anda bayangkan, apa yang sekiranya bisa membuat kejatuhan yang begini besar, yang pada akhirnya saya percaya nanti akan ada 5 wave impulsif lagi hingga tahun 2024. Ya, karena ini video akan penting untuk sampai akhir 2023. Timestamp Januari tanggal 3 2023 adalah dibuatnya video ini, oke? Dan ini saya kasih box merah. Pertanyaan berikutnya, kalau memang saya benar ada dampak antara perlambatan ekonomi ke indeks kita, ini drop sampai berapa? Ini dropnya sampai kurang lebih di area unfilled order di monthly itu 5.900 sampai 6.000. Cukup menarik. Kenapa? Karena di sini 26%, kalau cuma sampai segini ya harusnya nggak terlalu besar. Tapi kemudian Anda lihat forecasting kita tinggi sekali naiknya, bahkan tembus all time high. Targetnya indeks kita 7.800 saya masih maintain. Oke? Ini penting untuk Anda lihat. Jadi jangan berkata ya nanti ya, orang-orang yang tidak memahami video ini mendingan tidak usah komen atau skip aja videonya, karena ini hanya untuk smart investor dan trader yang punya good brain tentunya. Oke? Mereka akan bilang, "Oh, masa ini indeksnya naik nggak turun-turun?" Dude, this is monthly chart. Ingat, ini monthly chart. Satu candle, satu bulan. Dan saya sedang bicara long term, guys. Saya bicara long term seperti ini tahun 2015 dan outlook-nya sampai 2019. Jadi, saya sedang menggambarkan, kalaupun ini drop 7-8 bulan karena economic slowing GDP, ya, growth-nya, maka akan dibalas dengan kenaikan sekitar 2-3 tahun. Nih gambarnya. Jadi jangan lagi ada yang gagal paham. Jangan ngelihat indeks dari daily, guys. 1 hari hijau, 2 hari hijau langsung ngomong, oh kontennya salah. Itu orang-orang yang sama sekali tidak memahami konten ini, tidak relevan. Ya, jadi tolong skip saja videonya atau ganti ke channel yang lain. Channel-channel yang selalu mengajarkan tentang harus begini dan begitu, tapi tidak pernah membuat outlook, ya. Pindah ke sana saja. Ya, channel merah selalu bicara tentang data. Nah, sekarang kita lihat ini adalah indeks Dow Jones. Saya zoom, ternyata indeks Dow Jones di weekly chart itu dropnya mulai Mei. Berarti indeks IHSG itu drop duluan. For some reason, Indonesia ke-impact banget 2015 dengan ekonomi growth-nya China waktu itu. Kemudian baru Amerika itu turun 16% indeks Dow Jones-nya. Dan pada saat itu, kalau kita perhatikan, US dollars-nya justru menguat 10% di bulan Mei 2015. Tentunya kalau US dollar menguat, gold-nya pasti drop karena lawannya. Jadi dari sini kita bisa mencerna adanya tanda-tanda kesamaan atau pattern repetitif kalau terjadi global slowing growth ekonomi, apa yang harus dilakukan. Dan ini adalah bingkisan terakhir untuk Anda. Saya menggunakan Eye of Future Forecast dengan konsep daripada planetary combination, ya, forecasting. Dari sini terlihat peak berikutnya itu di Maret 2023 kurang lebih. Wow. Oke. Jadi ini drop sama gelombang besarnya. Ini gelombang besar, ya, berarti ini gelombang kecilnya ini belum akan drop, harusnya masih akan terus. Nanti peaking momennya bisa aja setinggi ini atau bisa lebih rendah. Kita waspadai, hati-hati nanti di Maret 2023. Idealnya paling cepat mungkin bisa lebih awal, ya. Lebih awal, bisa Januari akhir, bisa mulai ada gejolak. Tapi tentunya with disclaimer, ini bisa saja tidak terjadi. Pasang telinga, pasang mata, lihat ketika ada informasi confirm economic growth-nya mulai drop. Biasanya di bulan-bulan Februari itu akan ada economic growth yang tahun 2022 mulai ada perlambatan, kemudian forecast IMF 2023 ada perlambatan. Get ready untuk kita bisa bersiap-siap, ya. Either Anda mau hold posisi atau Anda mau beli nanti di bawah, it's up to you. Sekali lagi, jangan ada yang bilang, wah gara-gara ngikut analisa ini saya kehilangan barang. That's so stupid, oke? Saya tidak mengajarkan Anda untuk menjual barang. Saya masih ada pegang, karena tidak semua saham kena. Tapi yang jelas saya akan mengingatkan di video ini, kalau itu terjadi, buy on weakness. Sekali lagi, buy on weakness. Dan nanti di Club Academy, saya akan meng-guide Anda apa yang harus dibeli, karena target saya di tahun 2023 ini, kita bisa untung at least 60-70% portofolio. Oke? So, Anda udah tahu resiko 2023, temanya adalah perlambatan ekonomi global ditambah dengan sisa resesi.
Dan Anda harus tahu bahwa ini akan berdampak dengan portofolio Anda, berdampak dengan saham, forex, futures, komoditi, dan seterusnya. Astronaci akan terus mengingatkan Anda tentang resiko-resiko yang ada di pasar. Jika Anda ingin trading bareng saya, pastikan Anda download Eclipse Super App untuk mendapatkan daily briefing gratis, kemudian aktifkan Orbitrade. Silakan download Orbitrade saat ini juga karena hanya Orbitrade yang bisa memberikan Anda trading bergaransi. Artinya apa? Banyak sekali sekarang broker-broker forex, gold, crypto yang selalu curang. Anda kena spread yang berlebihan, mereka tinggalkan, ada server error, mereka nggak urusin, susah withdraw, itu menjadi masalah. Tapi di Orbitrade itu semua tidak akan ada lagi karena semua trading Anda bergaransi. Dan yang lebih kerennya, di 2023 mudah-mudahan semua lancar. Di kuartal 1, Orbitrade akan bergabung bersama Bursa Berjangka dan diawasi oleh Bapepti. Super aman dan Anda akan make money bersama Astronaci. Sukses selalu, sampai ketemu di Tradepreneur berikutnya.